nurut gak sih kalau misalnya papanya atau mamanya ngomong sesuatu terus dia langsung ikutin gitu? Sebenarnya nurut atau enggak sebenarnya ajaran dari kitanya ya. Jadi saya itu nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Jadi saya mengenai anak tuh belajar dari satu orang ya. Sebenarnya kalau kalian tahu tuh anaknya Roni Mati Nasarani yang dia narkoba. Ada satu yang nempel banget di saya ketika dia narkoba dulu. Separahnya dia, ayahnya selalu meluk dia dan bilang kamu akan menjadi anak baik. Ada satu momen yang dia timpukin ya, itu parah banget dah. Tiba-tiba kalau kita, saya dulu kawan ngerokoknya sama ayah saya dimarahin ya, tapi dia ngerangkul karena menurut dia anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu buat saya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah ini, dengan tidak dengan kata-kata negatif. Yang akhirnya terbentuknya seperti ini. Nah, saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan. Itu jadi salah satu pola asuh juga nggak sih? Pola apa? Pola didik. Iya, pola didik saya. Sangat-sangat pola didik saya ke anak-anak seperti ini ya. Memang benar sih, maksudnya anak itu pendidikan pertama dari keluarga. Karena dia ngikutin apa yang kita ini. Dia saya ngomong, hai bro, ya pak, gitu, ngikutin semuanya. Jadi dia ngelihat kita sholat dia sholat. Memang cerminan pendidikan pertama itu ya keluarga ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok tuh ya suka anak-anaknya kasar itu ngomongnya. Saya jadi ngebayangin orang tuanya ngelepas dia, habis itu dia ngeliat orang, habis itu diikutin kata-katanya. Karena banyak banget anak-anak di TikTok gitu, maaf ya, terlalu bebas banget ngomong, sampai yang kasar-kasar pun dia itu ngomong ya. Sedih sih saya. Dan itu semuanya dari pendidikan orang tuanya. Mas, Mau apa saya? Agak sulit. Mau apa? Dia mau ini nggak? Nggak mau. Mau sebentar lagi? Apa mau itu minum? Mau minum teh? Nanti ya. Iya, bentar lagi nanti kita naik gengeng mau? Asik. Naik gengeng ya? Bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Saya melihat piano yang kayak gini di usianya dia sekarang, Mas Bayu sendiri sebagai ayah gitu, ada nggak sih dari golden momennya piano yang Ada. Saya tuh golden moment dia ketika dia malam-malam minta susu di jam 2, jam 3. Untung ada orang bilang boleh. Nanti habis ini boleh. Ya, apain sebentar boleh? Hah? Bentar aja, boleh? Nanti papa naik gengengnya, boleh? Iya. Jadi golden momennya saya itu pas dia bangun jam 2, jam 3. Karena orang juga bilang, pas anak segede gini nikmati nih, karena nanti setelah gede dia nggak begini minta papa susu. Jadi yang kadang-kadang orang ngerasa beban, saya balikin ke arah yang positif. Malah itu yang saya tunggu-tunggu kalau jam 2, jam 3. Susu gitu. Selalu di komunitas susu kok malam saya, karena yang kecil mintanya sama mamanya. Terus ketika sibuk kerja, Kiano kan termasuk yang deket banget nih sama Mas Baim. Ada nggak sih momen kayak lagi banyak kerjaan tapi Kiano lagi pengen manja, jadi susah milih atau gimana? Iya, itu dia, kadang sekolah mau diaturin terus sama saya, ternyata dia punya cara sendiri ya gurunya. Dia bilang orang tua tidak boleh mengantar anaknya katanya, karena takutnya kebiasaan dia nggak mau dilepas. Nah, biar mandiri. Nah, kalau yang sekarang ini dia udah dia ikutin saya misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia, yang akhirnya dia kalau misalkan nggak di rumah, papa ya dikasih pengertian itu. Yang awal nangis dulu sama, tapi gini loh, kayak saya awal kan dia itu selalu mau naik ngengeng ya, mobil, mau itu jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Kalau Paula bilangnya dengan walaupun emang gak ada salah, gak ada benar ya, nggak boleh gitu, nah ini udah malam. Tapi kan orang segede gini kan nggak ngerti ya. Jadi malah saya pakai cara jangan ada mobil parkir di rumah.
Jadi pas dia keluar rumah kita cuma kasih lihat mana mobilnya, nggak ada. Jadi terlalu banyak cara untuk mendidik anak sih, nggak perlu kita nge-push dia untuk nggak boleh, karena dia belum ngerti, dia cuma ngertinya kemauan dia harus dipenuhi, kok nggak nangis. Itu dia. Jadi memang terlalu banyak cara untuk ngedidik anak. Dan akhirnya sekarang efektif, semuanya mobil saya nggak ada yang parkir di rumah, mau motor, mobil kosong. Jadi dia mau keluar tuh nggak ada. Jadi kami talangin. Di tahun 2021 ini menjadi tahun yang paling